Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina. Bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rizukna ya Rabbi fahma nabiyina wa khifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Oke, baik teman-temanku semuanya yang saya hormati. Kita lanjutkan lagi kajian kita pada hari ini. Hari ini kita masih ke barat, yaitu tepatnya di Jerman. Ketemu seorang filosof yang sangat terkenal sekali, yang itu titik fokusnya membahas tentang moral. Ya, jadi kita ketemu Immanuel Kant. Beliau ini seorang filsuf asal Prusia Timur. Jadi kalau nggak salah lahirnya itu pada tahun 1724 Masehi. Jadi kalau di timur itu ada Ibnu Miskawih yang punya gagasan filsafat moral, di barat punya Immanuel Kant yang sama membahas tentang filsafat moral. Nanti pun juga beliau ini kuliah di Universitas Königsberg. Jadi beliau ini ngambil teologi. Jadi ceritanya beliau itu fokus di teologi, tapi di sisi lain beliau pun juga belajar fisika dan matematika. Nanti selesai kuliah beliau ini jadi privat dosen. Ya, kalau nggak salah itu 3 tahun. Nanti kemudian beliau menjadi dosen ngajar matematika. Pernah juga ngajar logika, metafisika, dan terutama ngajar moral. Oke, itu ya. Jadi kalau kita mencermati fase kehidupan Immanuel Kant, itu bisa dibaca dari 2 aspek. Jadi aspek pertama itu ketika beliau ini murni sebagai seorang rasionalis, ya. Jadi orang rasionalis itu kan menekankan akal itu nomor pertama. Pengetahuan itu yo absah ketika akal kita dipakai. Walaupun akalnya ini enggak dipakai, di depan kita ada banyak macam-macam benda, ada banyak macam-macam materi, tapi kok akal kita enggak dipakai, ya bagaimanapun realitas ini enggak bisa dibaca. Maka yang penting itu akal, ya kan? Nanti fase selanjutnya, beliau ini pelan-pelan meninggalkan rasio karena dipengaruhi oleh ide-idenya David Hume. Jadi pada fase ini beliau itu mengubah filsafatnya secara radikal yang kita kenal sebagai kritisisme. Jadi kritisisme itu kan lawan dari dogmatisme. Jadi kalau dogmatisme itu ya sudah kita terima saja tanpa kita mempertanyakannya. Banyak kan hari ini, banyak hal, banyak ilmu, banyak norma, banyak gagasan yang itu kita terima saja. Kita tanpa mempertanyakan, sekaligus kita itu tidak mencari dasar dalilnya itu apa. Kalau kita demikian, yo basis pengetahuan kita itu dogmatik. Kalau kritisisme itu senantiasa mempertanyakan, senantiasa mencari dasar asas dalilnya itu apa. Kamu mengatakan demikian, dasarnya itu apa. Jadi itu bedanya antara kritisisme dan dogmatik.
Jadi nanti kan sangat terkenal sekali ya. Jadi beliau ini mampu mempertemukan atau mampu menyimpulkan rasionya Descartes, René Descartes ya, dan Francis Bacon yang itu dikenal empirism, yang itu lahir era baru yang disebut kritisisme. Itu di tangannya Immanuel Kant. Ya, jadi itu perjalanannya beliau. Coba teman-teman dicek perjalanan hidupnya itu bagaimana. Oh, fast tahun sekian sampai sekian, gaya berpikirnya demikian. Oh, nanti fast sekian, akhir fase sekian, gaya berpikirnya demikian. Jadi kalau kok kita sama-sama, sama saja, ya artinya kita nggak berkembang. Oke, itu ya. Nanti ada cerita menarik dari Immanuel Kant ini. Jadi ada kalimat yang sangat terkenal sekali. Ini adalah bahasa Jerman. Jadi 9 hari sebelum beliau ini meninggal, beliau ini didatangi oleh dokternya. Jadi saat itu beliau sudah tua, bahkan matanya itu hampir buta. Saat dokternya ini datang, beliau itu bangkit dari kursinya. Jadi berdiri gemetaran ya, karena memang badannya itu sudah tua. Lalu beliau ini bilang, dan saat itu katanya dokter, kalimatnya itu sulit untuk dipahami. Jadi itu kalimatnya Immanuel Kant saat menjelang beliau itu meninggal. Jadi langit berbintang di atasku dan hukum moral dalam diriku. Coba teman-teman ditafsirkan ya kalimatnya Immanuel Kant ini. Jadi kalau biasanya puisi syair itu kalau dibaca, kalau ditafsirkan itu kan hasilnya kan macam-macam ya. Kayak syair satu saja itu misalkan dibaca oleh beberapa orang itu pun kesimpulannya berbeda-beda. Sebagaimana katanya Immanuel Kant, langit berbintang di atasku dan hukum moral dalam diriku. Jadi pengetahuan itu jangan berhenti di langit. Gagasan kita hari ini kan kebanyakan ide-idenya kan apa? Yaitu basisnya langit, membicarakan eskatologis, membicarakan metafisika, membicarakan keberadaannya Tuhan. Itu sebagaimana langit berbintang yang itu ada di atas. Tapi Immanuel kan itu menekankan, ayo pengetahuan kita yang sifatnya melangit itu harus ada di dalam diri kita, yang itu ada wujudnya. Wujudnya itu apa? Yaitu perilaku moral. Kalau dalam bahasa Islam apa? Yaitu akhlak. Jadi pengetahuan itu harus melahirkan perilaku etik. Islam kan sama menekankan percuma kita punya ilmu banyak, tapi kok adab kita rusak, ya artinya ilmunya itu nggak ngefek pada kehidupan kita. Makanya apa? Semakin kita banyak ilmu, ayo ilmu yang kita miliki itu kompatibelkan dalam diri kita. Artinya kompatibel apa? Ilmunya itu ngefek, ilmunya itu memancar. Memancarnya itu melalui perilaku kita. Kalau teman-teman mengetahui jujur, ayo perilaku kita menjadi orang yang jujur. Kalau kita tahu kebaikan, ayo perilaku kita yang itu mencerminkan menjadi orang yang baik. Biar apa? Biar pengetahuan kita itu tidak seperti bintang-bintang yang ada di langit, melainkan apa? Melainkan itu menginjak di atas bumi. Oke, gitu ya. Itu adalah kalimatnya beliau saat 9 hari sebelum beliau itu meninggal dunia. Oke, mungkin teman-teman bisa dijadikan moto untuk hidup atau ditempelkan di pintu atau di kamarnya, nggak apa-apa. Jadi, langit berbintang di atasku dan hukum moral ada di dalam diriku. Oke, coba kita masuk ya. Apa saja ide-idenya Immanuel Kant yang itu nanti pada ujungnya membahas tentang kemanusiaan itu sendiri, terutama adalah membahas moralnya manusia.
Kenapa demikian? Karena satu-satunya makhluk yang itu bisa berhubungan secara etik, yaitu ya manusia. Nggak ada makhluk selain manusia yang itu mereka itu bisa bermoral, itu nggak ada. Yang bisa itu ya manusia. Makanya di situ sangat penting beliau membahas tentang filsafat moral. Oke, itu ya. Jadi sebelum nanti kita ke sana, coba kita gali dulu ide dasarnya Immanuel Kant yang itu dikenal sebagai critic of pure reason. Jadi ini kritik akal murni. Sebagaimana tadi di awal, beliau ini seorang yang mencetuskan gaya berpikir baru yang disebut itu kritisisme. Jadi beliau ini apa? Itu mampu menggabungkan antara rasionalisme dan sekaligus empirisme yang sebelumnya itu tidak pernah rukun, tidak pernah menjadi satu kesatuan. Jadi di sisi yang lain rasionalisme mengatakan pengetahuan itu ya dasarnya dari akal. Ya kan, dulu kan ada perdebatan terutama di filsafat patetik yang mengatakan apa? Antara akal dan wahyu itu lebih penting yang mana? Di sisi lain mengatakan lebih penting wahyu toh yo, misalkan ya. Tapi di sisi yang lain mengatakan yo jauh lebih penting akal. Lu seandainya ada wahyu nas suci, kok manusia nggak punya akal? Nas wahyu suci Al-Quran itu nggak bisa dibaca. Ya, coba teman-teman dicek, seandainya saya berikan Al-Quran atau nas suci, tapi kok teman-teman nggak bisa berpikir, apa ya mungkin teman-teman itu bisa membaca nas suci Al-Quran? Dan sekaligus apa tujuan dan maksud dari nas suci itu pun juga nggak bisa dibaca. Artinya apa? Artinya wahyu dan akal itu lebih penting akal. Seandainya akal ini tanpa wahyu, akal ini masih bisa berpikir loh ya, masih bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Sedangkan di sisi lain, empirisme ini mengatakan enggak, rasio ini butuh yang namanya realitas, butuh yang namanya pengalaman. Kamu mengatakan di depanmu ada laptop, ya karena ada laptop. Seandainya enggak ada laptop, akal itu enggak bisa mengatakan di depanku ada laptop. Artinya apa? Empirisme ini jauh lebih penting. Ya, kalau hanya akal-akal saja, loh, terus yang dipikirkan akal itu apa? Coba teman-teman dicek ya, saya itu pernah menggelitik sama murid-murid itu. Seandainya Borobudur itu sampai hari ini terpendam di dalam gunung yang besar dan tidak ada semua orang yang tahu tentang Borobudur, apakah kita yang punya akal ini mengetahui keberadaan Borobudur? Mereka kan bingung. Ya, coba teman-teman direnungkan. Kita punya akal, ya, tapi Borobudur itu enggak ada. Adanya itu ada di dalam gunung yang besar, tapi enggak ada satupun manusia di dunia ini yang mengetahui Borobudur. Apakah kita yang punya akal ini mengetahui keberadaan Borobudur? Ya, kalau kita mengetahui Borobudur, loh, yang kita ketahui itu dari mana? Sedangkan Borobudur itu terpendam. Artinya apa? Artinya akal ini ya butuh yang namanya data, butuh yang namanya fakta, butuh yang namanya pengalaman. Baru akal ini bisa mengetahui, ya. Kalau kok hanya akal-akal saja, yang dipikirkan akal itu apa? Makanya dari situ beliau Immanuel Kant ini mampu mengharmoniskan, mampu menyatukan antara gaya berpikir rasionalisme dengan gaya berpikir empirisme. Keduanya harus dipakai. Ya, jadi nggak hanya akal saja, nggak hanya kita berhenti di empirisme saja, tapi antara akal dan pengalaman itu dua-duanya penting. Kayak tadi saya mengatakan, di depan saya ada laptop, loh itu kan ada datanya, ada faktanya.
Kemudian akal saya ini mengaksesnya, menangkapnya. Kemudian saya menyimpulkan di depan saya ini ada laptop. Seandainya kok hanya akal-akal saja, di depan saya nggak ada laptop, apakah akal saya ini bisa menyimpulkan di depan saya ada laptop? Itu nggak bisa. Makanya harus ada akal dan juga harus ada yang namanya empiris. Jadi empiris itu ada datanya, realitasnya itu ada jelas, bisa diakses oleh akal sekaligus bisa diakses oleh indranya manusia. Tapi kok kita hanya diberhenti empiris saja, ya. Tapi kok kita meninggalkan akal? Misalnya begini, di depan saya ini ada laptop, ya. Tapi kok saya nggak punya akal? Akal kita mungkin ada, tapi kita nggak kita pakai. Yo bagaimanapun kita nggak bisa menyimpulkan bahwa ini laptop. Loh, tapi kan ada datanya, Mas. Tapi kan ada faktanya kalau ini laptop. Loh, kamu bisa mengatakan demikian yo karena kamu memakai akalmu untuk menangkap data yang ada di depanmu. Itu ya, jadi beliau sangat terkenal sekali mencetuskan gaya berpikir baru yang disebut kritisisme. Jadi pengetahuan yang absah itu ketika si manusia tidak meninggalkan akal sekaligus pun juga tidak meninggalkan pengalaman. Coba teman-teman dicek, berbagai macam pengetahuan yang didapatkannya itu tidak mungkin murni hanya empirisme saja dan tidak murni full hanya rasio saja, ya. Coba akal kita ini digali, ada banyak macam-macam benda, ada banyak macam-macam yang kita ketahui, pasti tidak jauh dari yang namanya fakta-fakta realitas yang ada di alam semesta ini. Mengapa kok teman-teman mengetahui ada lautan? Loh, karena ada lautan di alam realitas ini. Kenapa teman-teman mengetahui adanya kopi? Loh, secara empirisme, tiap hari kita mengetahui adanya kopi, kemudian akal kita ini menyimpulkan, kemudian akal kita ini mengakses, oh ternyata ada kopi. Seandainya alam semesta ini kok nggak ada apa-apa, ya akal kita ini ya nggak bisa diajak untuk berpikir. Jadi ada alat yang itu disebut akal dan sekaligus ada yang namanya pengalaman untuk diakses akal biar lahir yang namanya ilmu pengetahuan. Kayak kemarin saya itu membuat soalnya simple. Sebutkan satu saja yang itu tidak ada di alam semesta. Soalnya hanya demikian. Itu kalau tidak tahu maksud dari apa yang saya ajukan, mereka pun juga bingung, ya. Sebutkan satu saja yang itu tidak ada di alam realitas. Misalkan kok mereka menjawab yang tidak ada itu bintang. Loh, bintang itu ada. Mereka misalkan menjawab masa depan. Loh, masa depan itu walaupun hari ini belum ada, tapi kan hari ini sudah ada di dalam ide kita, ada di dalam akal kita. Artinya apa? Pengetahuan atau akal kita ini sejauh mana sebatas apa-apa yang itu ada di alam realitas. Seandainya alam realitas ini adalah isinya hanya dua, yuk akal kita hanya bisa menyimpulkan bahwa isi yang ada di alam realitas ini hanya dua. Karena apa? Karena akal ini sejauh mengetahui apa-apa yang itu ada di alam realitas. Jadi tadi ya, kalau saya mengatakan realitas itu yang disebut empirisme, ya, maksudnya pengalaman kita. Jadi pengetahuan yang itu bisa kita dapatkan ya karena ada data-data yang ada di alam realitas. Nah, akal ini bisa mengetahui sejauh apa yang mereka alami sehari-hari. Jadi itu ya. Jadi akalnya kita harus pakai sekaligus empirisme kita
kita pun juga harus pakai. Kita nggak hanya berhenti di akal, kita pun juga nggak boleh berhenti pada empirism. Itulah asumsi pertamanya Thomas Aquinas yang sangat terkenal sekali dengan gaya kritisisme, dan ini sekaligus sebagai kritik adanya gaya berpikir dogmatisme. Oke, asumsi yang kedua apa? Sebelum Immanuel Kant, ya, ada gagasan yang itu menganggap apa? Pengetahuan itu dianggap subjek yang itu mengarahkan diri kepada objek. Ya, jadi kita yang sebagai subjek, yang sebagai manusia, kita bisa mendapatkan ilmu karena kita itu mencari empirism, mencari yang namanya objek-objek yang ada di luar diri kita. Artinya apa? Artinya si subjek ini tergantung pada objek. Jadi objeknya kalau mengatakan A, si subjek pun juga sama mengatakan A. Ya, tapi berbeda di tangannya Immanuel Kant. Enggak, pengetahuan itu bukan subjek menuju ke objek itu enggak. Melainkan apa? Melainkan objek yang itu menuju ke subjek. Contohnya begini, di depan saya ini ada yang namanya kopi. Ini sebagai objek. Saya yang sebagai subjek, ya, saya kan mengatakan ini kopi. Loh, ini kopi yang mengatakan bahwa ini adalah kopi, ini bukan tergantung objeknya, bukan tergantung datanya, melainkan apa? Yang bisa mengucapkan ini A, ini B, itu adalah subjek. Ya, jadi objek itu tidak bisa mengucapkan aku ini A, itu nggak bisa. Kayak adanya pulpen. Loh, pulpen sejak dulu sampai hari ini, pulpen itu nggak bisa ngomong. Yang bisa ngomong bahwa itu pulpen, itu adalah subjek, itu adalah si manusianya. Kayak saya mengatakan kopi ini manis. Loh, yang mengatakan manis itu adalah subjek, adalah saya yang sebagai manusia. Bahkan sampai sejak zaman purba misalkan sampai hari ini, kopi ini tidak pernah mengatakan aku ini kopi yang asam loh ya, aku ini kopi yang tidak manis loh ya. Loh, kopinya sendiri itu tidak bisa bilang. Yang bisa mengatakan kopi ini manis, kopi ini sedang, kopi ini kurang gulanya, yang bisa mengucapkan itu adalah subjeknya, si manusianya. Artinya apa? Artinya pengetahuan itu, ya, yang benar itu adalah objek yang itu mengarah pada si subjek. Kalau demikian, artinya apa? Segala pengetahuan yang itu didapatkan dari alam realitas yang kita sebut objek, itu tergantung pada si subjeknya, tergantung pada si manusianya. Kayak teman-teman hari ini mengatakan si perempuan itu cantik. Loh, perempuan cantik itu yang mengucapkan itu si subjeknya, bukan objeknya. Bahkan si perempuannya itu tidak mengatakan aku ini cantik loh mas. Dia itu tidak mengatakan. Tapi secara tidak langsung kita yang laki-laki itu mengucapkan bahwa si perempuan itu cantik. Nanti kalau itu digeser lagi, misalkan teman kita disuruh mengucapkan, mereka mungkin kesimpulannya itu nggak sama dengan diri kita. Mungkin teman kita mengatakan, nggak perempuan itu biasa-biasa saja. Loh, dia mengatakan biasa-biasa saja, yo itu tergantung dirinya. Karena dia itu si subjek yang itu tadi, objek yang itu perempuan, itu mengarah pada si subjek. Ya, artinya apa? Pengalaman apapun yang kita alami, yang kita dapatkan, itu bisa mengucapkan A atau B, itu tidak tidak objek itu sendiri yang mengatakannya. Dia bisa diucapkan karena yang mengucapkan itu adalah si manusianya. Kayak hari ini Tuhan itu kan dalam ranah teologi, dalam ranah eskatologis, itu kan macam-macam. Di sisi lain mengatakan Tuhan itu maha baik. Di sisi yang lain Tuhan itu dikatakan dualisme. Tuhan itu baik sekaligus Tuhan itu jahat. Loh, yang benar itu yang mana?
Loh, manusia bisa mengatakan Tuhan itu baik. Loh, itu adalah yang mengucapkan si manusianya. Dan ada yang mengatakan Tuhan itu baik sekaligus Tuhan itu jahat yang kita kenal sebagai teodisi. Loh, yang mengucapkan itu adalah si subjeknya, yaitu si manusianya. Jadi tergantung benda itu, pengalaman itu mengucapkan apa, itu tergantung si subjek, ya. Kayak teman-teman itu loh, misalkan makan mie ayam, ya, ada yang namanya mie, ada kecapnya, ada ayamnya. Loh, sejak zaman dulu, ya, mie ini tidak pernah mengatakan aku ini mie loh ya. Yang bisa mengatakan dia itu mie, itu adalah si manusianya, itu adalah si subjeknya. Makanya dari situ apa bisa disimpulkan bahwa segala realitas ya yang kita tangkap itu kita sudah kita permak ya, karena kita itu si subjek yang itu menangkap benda-benda yang ada di alam realitasnya. Jadi konsep apapun yang kita bangun itu bukan data yang apa adanya, bukan pengertian yang apa adanya. Kenapa kok kita bisa membuat konsep, kita bisa membuat istilah, kita bisa membuat pengertian ya? Yo itu yo tergantung diri kita sebagai manusia. Kayak tadi teman-teman mengatakan anaknya Pak Lurah itu cantik, anggun, wajahnya itu demikian, cara berpakaian itu kalau dilihat itu menyenangkan. Loh, itu yang mengucapkan kan kamu, bukan si cewek anaknya Pak Lurah. Artinya apa? Segala realitas yang ada, yaitu tergantung dia bisa berwujud A, B, C, dan lain sebagainya, yaitu tergantung si subjeknya, si manusianya. Oke, itu ya. Itu asumsi keduanya. Itulah yang dibahas di Critique of Pure Reason di tangannya di tangannya Immanuel Kant. Oke, itu ya. Kita lanjutkan. Ini loh, untuk agar kita itu bisa mendapatkan ilmu pengetahuan yang benar. Jadi kenapa kok tadi segala realitas tergantung manusia yang itu sudah direkayasa oleh manusia dan sekaligus sesuai dengan perspektifnya manusia. Immanuel Kant ini menegaskan ini loh, jalannya itu dengan 3 aspek ini. Oke, coba kita petel-peteli ya. Jadi manusia itu punya indera dan sekaligus punya akal budi. Mungkin kita menyebutnya itu intuisi atau hati. Dan sekaligus manusia itu punya akal, punya rasio. Nah, yang menjadi pertanyaan, proses untuk kita mendapatkan ilmu pengetahuan itu bagaimana? Itulah yang menjadi pertanyaan Immanuel Kant. Jadi yang pertama apa? Harus ada yang namanya pengalaman, harus ada yang namanya realitas, ya. Di depan saya ada kopi, di depan saya ada laptop, ya. Jadi ada datanya langsung. Nah, data ini atau objek ini dia bisa dikatakan sebagai kopi dan di depan saya kok itu namanya laptop. Loh, itu nama laptop yang memberikan itu bukan laptop itu sendiri. Ya, kayak kopi yang memberikan nama ini kopi, itu bukan kopinya sendiri, melainkan siapa? Melainkan manusianya yang itu dengan yang namanya akal budi. Jadi akal budilah ini yang mengucapkan segala realitas, segala data-data yang itu ada di alam semesta. Ya, kayak saya mengucapkan laut. Loh, sebelumnya saya mengetahui melalui indrawi saja yang itu sebagai alat untuk menangkap objek-objek yang ada di alam realitas. Ya, yang saya tangkap itu laut, bukan laut itu sendiri yang mengucapkan saya ini laut. Kenapa kok itu namanya laut? Yang mengucapkan itu adalah si manusianya dengan yang namanya akal budi. Ya, kayak kayak tadi loh, teman-teman itu dengan indrawinya itu kan menangkap yang namanya cewek
anaknya Pak Lurah, ya kan? Nanti saya bisa mengucapkan anaknya Pak Lurah itu cantik, anaknya Pak Lurah itu sederhana, anaknya Pak Lurah itu kok biasa-biasa saja. Itu yang memutuskan, yang menyimpulkan itu adalah diri saya yang sebagai subjek melalui yang namanya alat disebut akal budi. Jadi si anaknya Pak Lurah tadi itu tidak bisa bilang, aku ini perempuan cantik loh mas, aku ini perempuan anggun loh mas. Dia itu tidak bisa mengatakan itu. Yang bisa mengatakan itu adalah saya yang itu melalui proses indrawi yang itu saya tangkap dari pengalaman. Kemudian saya putuskan, oh ternyata anaknya Pak Lurah demikian dan demikian. Artinya apa? Ketika pengetahuan, ketika data itu sudah masuk ke dalam diri kita yang kita sebut akal budi, sifatnya itu sudah perspektif, sifatnya itu sudah relatif. Jadi Immanuel Kant ini menyimpulkan, memberikan contoh, ya, sebagaimana apa? Sebagaimana kita itu memiliki kacamata hitam, ya. Kenapa kok kita itu bisa menyimpulkan demikian-demikian? Karena kita sendiri itu sudah punya kacamatanya. Oke, maaf ya. Jadi setiap manusia itu sudah memiliki kacamatanya. Jadi objek apapun yang kita tangkap itu tergantung kacamata apa yang kita pakai. Kalau kacamatanya itu hitam, ya, walaupun objeknya yang kita tangkap itu ada warna biru, ada warna merah, ada warna putih dan lain sebagainya, macam-macam lah. Tapi kok kacamata kita hitam, objek yang kita lihat itu ya warnanya hitam sesuai dengan perspektif kita. Kalau teman-teman nggak percaya, coba pakai saja kacamata hitam. Pasti yang kita lihat di alam realitas yang itu macam-macam, walaupun bentuknya berbeda-beda, warnanya berbeda-beda, tapi tetap kita mengatakan, menyimpulkan bahwa benda-benda itu, realitas itu warnanya adalah hitam. Kenapa kita bisa menyimpulkan warnanya hitam? Ya karena kita memakai kacamata hitam. Coba teman-teman hari ini dicek kacamatanya yang dipakai itu apa. Kalau kacamatanya yang dipakai kita itu kok hanya satu, ya apa-apa yang kita tangkap dari pengalaman, kita hanya bisa memutuskan dengan perspektif yang itu hanya satu. Ya, kalau kita kacamatanya kok hanya palu, yang kita lihat, yang kita sikapi dari apa-apa yang ada di luar diri kita, seakan-akan kita itu ingin memalunya. Karena apa? Karena kacamata kita itu hanya palu. Makanya apa? Perspektif kita itu harus banyak. Kacamata kita itu pun juga harus banyak. Kenapa demikian? Biar setiap problem yang ada, yang kita alami, yang kita dapatkan, kita itu bisa melihat jalan alternatifnya. Oh, kalau problem ini kita selesaikan dengan perspektif ini. Kalau kita mendapati problem yang demikian, kita selesaikan dengan perspektif ini. Kalau perspektif ini kok nggak bisa, harus dengan yang namanya konsep ini. Artinya banyak alternatif untuk memecahkan setiap problem yang ada. Tapi kan absurdnya hari ini banyak problem, banyak masalah, tapi si manusianya hanya memiliki satu perspektif. Yang terjadi apa? Yang terjadi misalkan negara itu sedang krisis ekonomi, sedang krisis yang namanya keuangan, ya. Kemudian presiden itu mengundang ahli agamawan. Itu kan lucu. Loh, krisis ekonomi, krisis keuangan kok mengundang agamawan. Itu kan lucu. Ya kan? Artinya apa yang dipakai itu hanya satu perspektif saja, ya. Yang dipunya itu kacamata, yang itu hanya satu. Makanya apa? Ayo kita perbanyak kacamata. Maksudnya apa? Perbanyak ilmu pengetahuan biar
kita ketika melihat berbagai persoalan, kita mampu menangkapnya secara bijaksana, tidak seperti tadi. Kalau kacamata kita itu palu, seakan-akan kalau kita melihat apapun yang ada di luar diri kita, yo artinya kita itu senantiasa ingin memalunya. Karena yang kita miliki itu hanya palu. Jadi itu ya, jadi step pertama, kita memakai alat indera kita untuk menangkap realitas yang ada di luar diri kita. Nah, realitas ini bisa ngomong itu bukan dari realitas itu sendiri. Ya, kayak tadi kopi ini bisa ngomong itu bukan tergantung si kopinya. Kopi ini bisa saya ucapkan manis atau tidak itu tergantung saya. Yang memutuskan itu adalah akal budi saya. Dan akal budi ini bisa memutuskan karena kita punya alat indrawi kemudian kita bisa mengaksesnya, ya, mengakses realitas yang ada di alam semesta ini, ya kan. Nah, tapi katanya Immanuel kan kita jangan berhenti pada akal budi. Manusia itu punya akal, punya rasio. Nah, rasio inilah nanti yang menarik kesimpulan dari taraf indrawi dan akal budi. Kalau itu kok hanya pada akal budi, ya sifatnya itu subjektivitas, sifatnya hanya perspektif, kebenaran itu hanya milikmu. Kalau itu hanya berhenti pada akal budi, makanya kita harus gunakan akal kita biar bisa menemukan kebenaran yang sifatnya itu objektif. Yang menjadi pertanyaan apa? Lalu gunanya akal ini untuk apa sih? Akal ini untuk membantu, ya, untuk membantu pengetahuan yang itu tadi sudah kita dapatkan. Kayak teman-teman itu sudah mengetahui bahwa kopi yang saya rasakan tadi rasanya itu manis. Loh, rasa manis itu bisa kita rasakan melalui akal budi. Tapi kok kita hanya berhenti pada akal budi, ya sudah, pengetahuan tentang kopi yang manis itu ya hanya sebatas apa yang saya nikmati, apa yang saya alami. Nah, tugasnya akal ini adalah itu membuat yang namanya konsep-konsep, membuat yang namanya ide-ide. Oh, kopi yang itu demikian-demikian, itu bisa dikatakan kopi yang manis. Loh, yang bisa mengucapkan itu adalah rasio. Kayak teman-teman itu merasakan rindu karena lama tidak berjumpa dengan si ceweknya, ya kan? Rindu ini kan kondisi akal budi yang itu kita alami, ya kan? Kalau hanya berhenti di akal budi, yang kita rasakan ya hanya sebatas rindu, ya. Nah, kalau kita memakai akal kita itu mampu membuat argumentasi, membuat yang namanya deskripsi, membuat konsep. Rindu itu demikian, suatu rasa yang itu dialami oleh seorang laki-laki yang lama tidak berjumpa dengan si ceweknya. Loh, kita bisa mendeskripsikan itu dengan memakai alat yang disebut rasio. Kalau tadi hanya berhenti di akal budi, yang namanya rindu itu tidak bisa didefinisikan, tidak bisa dikonsepkan. Ya, karena apa? Karena itu wilayah akal budi. Nah, untuk agar itu bisa dikonsepkan secara jelas, yang itu nanti menjadi kebenaran yang objektif, ayo kita gunakan. Ayo kita gunakan akal kita untuk mendeskripsikan, untuk membuat konsep dari kebenaran yang sudah kita dapatkan. Itulah yang disebut pengetahuan yang itu lahir. Ya, jadi proses untuk mendapatkan pengetahuan itu tidak setiba begitu saja, itu enggak, melainkan melalui proses. Yang pertama itu apa? Indrawi kita itu menangkap realitas yang ada di luar diri kita. Ya. Nah, pengalaman yang itu ada di luar diri kita itu masuk ke dalam diri kita. Sebagaimana tadi di awal Immanuel Kant mengatakan bahwa objek itu mengarah pada si subjek.
ya. Jadi realitas yang ada itu masuk ke dalam diri kita, maksudnya tergantung apa yang kita alami, ya. Nah, yang kita alami ini kita deskripsikan dengan alat yang disebut akal, lahir yang namanya ilmu pengetahuan. Oke, itu ya. Itu dari Immanuel Kant. Baru kita masuk ke ranah moralnya. Ya, jadi beliau itu punya naskah yang disebut The Critique of Practical Reason. Oke, jadi mengkritik akal praktis. Inilah beliau yang itu membicarakan tentang wilayah moralitas manusia. Jadi katanya Immanuel kan apa? Moralitas itu berbicara antara baik dan buruk, tapi tidak sembarang membicarakan mana baik dan mana buruk. Ya, tapi apa? Moralitas itu tidak hanya berhenti di baik dan buruk, melainkan melampaui itu ada sesuatu yang itu jauh lebih esensial. Itulah nanti yang dikejar oleh Immanuel Kant yang disebut tentang moral. Ini coba untuk refleksi kita semua, apakah yang kita lakukan itu benar-benar moral atau tidak. Hari ini kan kita sudah mengetahui moral itu ya demikian, kita harus melakukan demikian, perilaku kita harus demikian, baru kita mengatakan itulah yang disebut moral. Ya, kalau tadi Immanuel Kant menyebutkan bukan sembarang tentang antara baik dan buruk. Maksudnya apa? Kebaikan moral itu ketika lahir tanpa adanya pembatasan. Ya, kalau teman-teman itu melakukan kebaikan atas dorongan dari si ceweknya, itu bukan moral. Ceweknya mengatakan, "Mas, saya jemput ya. Ini sudah jam 11, sudah selesai kuliah." Ya, kemudian teman-teman itu menjemputnya karena atas dasar perintah si ceweknya, sekaligus apa? Sekaligus saya mau menjemput karena dia itu cewek saya. Itu kan perbuatan yang baik. Tapi katanya Immanuel kan apa? Itu bukan moral karena masih memiliki pembatasan. Moral itu lahir, kebaikan moral, etika moral itu lahir ketika tanpa ada yang namanya pembatasan. Tapi kok teman-teman melakukan kebaikan kok masih ada keinginan itu, harapan ini, ya, melakukan atau tidak melakukan gara-gara ada orang lain. Itu yang disebut bukan moral. Jadi moral itu murni kehendak baik yang itu lahir, yang itu pusatnya ada di dalam diri kita, bukan karena orang lain, bukan adanya keuntungan ini dan itu, bukan adanya harapan ini dan itu. Ya, kayak teman-teman itu mengantar ceweknya misalnya kemana, ya, di dalam dirinya kok ada harapan nanti setelah nganter saya akan diberikan ini. Itu bukan moral, itu bukan perilaku yang baik. Karena apa? Karena jiwanya masih terikat dengan yang namanya pembatasan, masih ada ini dan itu loh kayak teman-teman, ya, ketika hari ibu mengucapkan selamat hari ibu, wahai ibuku, misalkan. Apakah itu yang disebut moral? Katanya Immanuel kan itu enggak moral. Karena apa? Karena kita mengucapkan hari ibu, kita menunggu hari ibu dulu. Ya, tiba harinya hari ibu, baru kita mengucapkan hari ibu kepada ibu kita. Itu katanya Immanuel kan itu enggak moral. Karena apa? Karena masih ada pembatasan. Kita masih terikat dengan hari ibu. Yang disebut moral itu apa? Kita nggak usah menunggu yang namanya hari ibu. Kita tiap hari mengucapkan bahwa ini adalah hari ibu. Kita senantiasa menghormatinya. Kita senantiasa berbuat baik kepada ibu kita. Ya, jadi kita mengucapkan hari ibu kita tanpa menunggu yang namanya hari ibu. Ya, itulah yang disebut moral. Itulah yang disebut
goodwill, kehendak baik yang itu lahir dari dalam diri kita, yang itu tanpa ini dan tanpa itu, tanpa harapan. Kayak teman-teman itu loh, misalkan memberikan bunga kepada si ceweknya, ya, memberikan bunga pada si ceweknya karena si ceweknya itu ulang tahun, ya. Apakah itu yang disebut moral? Ya, memberikan bunga itu kan baik, ya. Memberikan bunga yang indah kepada orang yang kita cintai, loh itu kan perilaku yang baik. Tapi katanya Emmanuel kan itu bukan moral. Karena apa? Karena kita memberikan bunga, kita menunggu hari ulang tahunnya. Kalau teman-teman itu benar-benar punya kehendak baik, yang itu disebut goodwill, kita itu memberikan kebaikan, moral kita yang baik itu tanpa menunggu yang namanya hari ulang tahunnya. Artinya apa? Setiap hari teman-teman memberikan bunga, karena memberikan bunga itu adalah kebaikan. Kayak tadi teman-teman senantiasa mengucapkan hari ibu, ya, tanpa menunggu dulu hari ibu. Kenapa kok demikian? Karena itu sesuatu yang baik. Tapi kok teman-teman masih menunggu ini dan itu, masih ada harapan, masih ada keinginan itu dan ini, itu yang disebut tidak bermoral. Atau yang dalam bahasa lain, itulah yang disebut amoral. Jadi yang disebut moral, kita tanpa yang namanya keinginan itu dan ini. Kayak teman-teman membantu orang yang terjatuh, ya, kemudian menolongnya, membantunya ini dan itu, tapi kok mengharap nanti setelah saya menolong saya akan mendapatkan ini dan itu malah bukan moral, itulah yang disebut amoral. Karena apa? Karena jiwa kita itu masih ada yang namanya pembatasan ini dan itu. Yo kalau kita itu ingin menolongnya, yo tolonglah. Kenapa kita mau menolong? Karena itu sesuatu yang baik, selesai di situ. Bukan karena ini dan itu. Kayak teman-teman memberikan bunga, ya. Memberikan bunga itu bukan karena alasan dia ulang tahun, bukan karena alasan dia itu layak diberikan bunga, bukan karena saya memberikan bunga karena dia itu cewek saya, itu bukan itu, melainkan apa? Karena memberikan bunga itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang etik. Bukan karena kamu cewek saya, bukan menunggu ulang tahunnya, enggak tentang itu, melainkan apa? Saya memberikan bunga ini ya sesuatu yang baik dan saya melakukannya. Itulah yang disebut kehendak baik. Makanya tegasnya Emmanuel kan apa? Rohani kita, perilaku kita, watak kita itu akan memiliki nilai moral ketika apa? Ketika itu lahir dari kehendak baik, ya. Kehendak baik itu adalah fitrah yang ada di dalam diri kita, sifatnya itu murni, ya. Jadi kita melakukan karena itu sesuatu yang baik, bukan karena sesuatu kamu itu cewekku, itu enggak. Saya mencintaimu itu ya sesuatu yang baik. Bukan karena kamu cantik, bukan karena kamu anaknya Pak Lurah, bukan itu semuanya. Kenapa kok saya mencintaimu? Ya karena mencintai itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang luar biasa. Atas dasar itu, aku bisa mencintaimu. Jadi aku mencintaimu bukan karena kamu cantik, bukan karena kamu anggun dan lain sebagainya. Bukan tentang itu, melainkan apa? Karena mencintai itu ya sesuatu yang baik. Itulah yang disebut moral. Oke, itu ya. Makanya beliau itu menekankan pada yang namanya goodwill, kehendak baik kita itu harus kita lahirkan. Kalau kok kita nggak punya kehendak baik, biasanya yang kita lakukan itu adalah keterpaksaan. Dan juga apa yang kita lakukan itu atas dorongan dari orang lain. Kayak misalkan teman-teman itu malam semalam full, ya, mengerjakan semalam full itu belajar karena besok itu ujian. Itu katanya Emmanuel kan itu nggak moral,
Ya, karena apa? Karena belajarmu itu menunggu besok ujian. Sedangkan kalau besok nggak ada ujian, kamu nggak belajar. Ya, artinya teman-teman itu amoral, bukan moral. Makanya apa? Kalau teman-teman setiap hari itu belajar, setiap malam itu sudah belajar membaca buku, bukan karena besok ujian, bukan karena besok ada yang namanya tugas, bukan karena itu. Tapi teman-teman itu tetap yang namanya belajar di setiap malam. Kenapa demikian? Karena belajar itu sesuatu yang baik. Dan itu kita lakukan atas kehendak baik kita yang lahir di dalam diri kita, kemudian kita mau melakukannya. Kenapa kita mau melakukannya? Bukan berarti nanti mendapatkan ini dan itu, bukan berarti besok ujian dan lain sebagainya, bukan itu semua. Melainkan saya mau melakukannya, ya karena itu sesuatu yang baik. Karena itu sesuatu yang baik, saya mau melakukannya. Selesai di situ, itulah yang disebut moral. Oke, dan Immanuel Kant ini coba dicek ya. Ada 3 jenis moral. Nanti yang teman-teman lakukan ini yang basisnya itu yang mana? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Oke, coba cek ya. Yang pertama, kita itu mau melakukannya karena kita itu mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Artinya apa? Kita untung. Kayak teman-teman itu loh, ya, mencintai karena dicintai. Artinya apa? Artinya basis cintanya itu adalah kayak orang dagang. Kalau saya jual, ya saya dapat untung. Kalau saya mau, kenapa kok saya mau? Ya karena kamu mau, ya. Ya kalau cintanya demikian, itu bukan cinta yang tulus, tapi cinta yang sifatnya itu dagang, sifatnya itu saling menguntungkan. Nanti kok tidak menguntungkan, ya sudah tinggal saja ganti lain yang itu bisa menguntungkannya. Tapi kok teman-teman, aku mencintaimu karena kamu telah mencintaiku. Itulah yang namanya tadi, cinta yang sifatnya kayak orang dagang. Jadi jenis yang pertama, moral yang pertama, kita itu melakukan sesuatu kebaikan, nanti setelah selesai kita mendapatkan sesuatu yang itu predikatnya baik. Ya, kayak teman-teman tadi melakukan yang namanya belajar, ya. Kemudian dianggap bahwa teman-teman itu orangnya rajin, teman-teman itu orangnya istiqomah, kita mendapatkan predikat yang baik, itu nggak apa-apa, ya. Tapi katanya Immanuel kan itu masih level yang rendah, ya. Kita masih mendapatkan ini dan itu. Artinya apa? Kita masih mengharapkan sesuatu kebaikan yang itu nanti menempel pada diri kita. Kayak ada orang terjatuh, kemudian kita menolong. Kemudian kita dianggap, wah kamu itu pahlawan. Kemudian teman-teman kan seneng luar biasa kan, gembiranya luar biasa. Karena apa? Karena teman-teman dianggap pahlawan. Jadi mendapatkan predikat yang baik ketika teman-teman itu melakukannya. Tapi jangan salah, katanya Immanuel kan, itu moral yang levelnya rendah. Ada moral yang itu jauh lebih tinggi dari itu. Teman-teman itu mau melakukannya karena itu lahir dari hati nuraninya. Jadi teman-teman itu melihat sesuatu yang ada di luar dirinya, kemudian teman-teman itu merasa kasihan, merasa nggak tega. Misalnya ada teman sekosnya, pada bulan itu belum kiriman, belum dikirimi uang oleh orang tuanya. Teman-teman kan merasa kasihan. Ya temanku, sahabatku kok uangnya habis, ini sudah bulan baru, sudah tanggal sekian, nanti makannya gimana ya dia, nanti dia kalau kuliah gimana. Akhirnya teman-teman punya rasa kasihan, merasa nggak tega karena dia sahabatku. Kemudian teman-teman itu meminjamkan uangnya biar si sahabatnya itu bisa kuliah, bisa makan dan lain sebagainya. Itu moral yang baik. Tapi itu lahir dari
rasa kita itu kasihan sama orang lain, kita merasa nggak tega. Ya, jadi kita melakukan kebaikan moral, kita melakukan perilaku yang baik, itu lahir dari yang namanya rasa kasihan atau kita merasa nggak tega. Tapi kita nggak berhenti di situ. Ada jauh moral yang itu paling baik di antara kebaikan moral yang ada. Ya, yaitu apa? Kita mau melakukan karena itu sesuatu yang baik. Kita mau menolong sahabat kita yang tadi, yang satu kos, yang itu belum kiriman. Kita mau memberikan pinjaman uang bukan karena saya kasihan. Karena apa? Karena meminjami uang kepada dia itu adalah sesuatu yang baik. Itulah yang disebut goodwill, yaitu kehendak yang murni yang itu lahir di dalam diri kita. Jadi apa? Saya membantu teman saya tadi itu sudah tanpa pembatasan, bukan karena kamu itu demikian, bukan karena kamu itu layak dibantu, bukan karena kamu itu nggak punya uang, bukan itu, melainkan apa? Saya meminjami uang ini untuk kamu karena meminjami itu adalah sesuatu yang baik. Saya menolongmu bukan saya nanti dianggap pahlawan, bukan dianggap orang yang soleh, ya, bukan itu, melainkan apa? Melainkan ketika saya melakukan itu, ya karena itu lahir dari kehendak saya, karena itu sesuatu yang baik, selesai. Ya, kayak tadi loh, teman-teman itu memberikan bunga pada hari ulang tahunnya, itu bukan moral, itu melainkan amoral. Tapi apa? Ketika kita memberikan bunga bukan karena kamu itu cewekku, bukan karena hari ulang tahunku, bukan karena itu semua, melainkan lahir dalam kehendak murni kita. Kemudian kita melakukannya. Kenapa saya melakukan itu? Ya karena itu sesuatu yang baik. Selesai, itulah yang disebut moral. Ini nanti akan melahirkan diri kita yang sebagai manusia yang terbatas, yang itu tidak sempurna, kita akan bisa masuk kepada wilayah kebebasan. Kita manusia yang hakikatnya nggak bebas, itu bisa menjadi manusia yang bebas dengan apa? Dengan kita melakukan yang itu melakukan tanpa pembatasan. Kita melakukan sesuatu yang baik karena itu sesuatu yang baik, selesai. Bukan karena ada orang lain, ya. Kayak teman-teman itu loh mau jamaah, mau menjadi imam, ya, menjadi imam di masjid karena di belakangnya itu ada calon morotuone. Ya, kalau kok mau menjadi imam gara-gara ada mertuanya di belakang, yaitu bukan moral. Ya, moral itu teman-teman punya kehendak yang baik menjadi imam bukan karena dianggap orang soleh, bukan dianggap sebagai ustadz, bukan dianggap karena demikian-demikian, bukan karena alasan di belakangnya itu ada mertua, bukan karena itu semuanya. Karena menjadi imam itu ya sudah tanggung jawabnya dan itu sesuatu yang baik. Itulah yang dibahas oleh Immanuel Kant yang itu ada di The Critic of Practical Reason. Oke, itu ya. Nah, itu coba teman-teman dicek moral kita bagaimana. Kita melakukan kebaikan karena kamu itu cewekku kemudian saya berbuat baik. Artinya ya itu bukan moral. Ya, saya mau menjemputmu karena kamu itu cewekku, itu pun juga bukan moral. Aku mau mentraktirmu karena kamu cewekku, itu pun juga moral, bukan moral. Itu ya, banyak sekali yang itu dikritik habis-habisan oleh Immanuel Kant. Ya, jadi jangan kira teman-teman yang itu traktir kemudian itu adalah sesuatu yang baik, itu enggak, karena teman-teman itu masih terikat dengan apa? Dengan kamu cewekku, makanya saya itu mentraktirnya, makanya saya itu menganternya dan lain sebagainya. Dan katanya Immanuel kan itu adalah bukan moral tapi amoral.
Gitu ya. Untuk agar kita bisa masuk ke moral, ya kita melakukan kebaikan atas kehendak diri kita, bukan karena kamu itu cewekku, bukan ini dan itu. Saya melakukannya ya karena itu sesuatu yang baik sehingga saya itu melakukannya. Oke. Ada juga beliau itu membagi macam tentang moral. Ya, jadi ada yang disebut imperatif hipotesis praktis. Ada yang disebut imperatif hipotesis problematis. Jadi yang pertama itu moral yang sifatnya itu praktis, ya. Yang sifatnya itu lahir, yang itu lahir karena ada dorongan dari luar diri kita. Kemudian kita itu mau melakukannya. Oh, besok itu ada ujian. Hari ini saya harus menyiapkan buku ini dan ini untuk saya pelajari nanti malam. Saya akan belajar jam itu sampai jam 3. Kemudian saya sholat tahajud. Kemudian saya sholat jamaah subuh. Kemudian saya belajar lagi. Kemudian saya berangkat kuliah untuk menyelesaikan ujian. Artinya apa? Kita melakukan kebaikan-kebaikan itu karena itu lahir dari luar diri kita. Itu sama saja kita nggak moral. Diri kita masih banyak pembatasan-pembatasan. Jadi kita melakukan kebaikan karena ada ini dan ada itu. Karena kita terdorong sesuatu yang ada di luar diri kita. Ya, walaupun itu baik ya, tapi jiwa kita itu belum bebas. Kita masih terikat banyak hal yang itu ada di luar diri kita. Misalnya apa? Misalnya teman-teman itu pingin lulus, makanya teman itu harus belajar. Ya, teman-teman artinya apa? Mau belajar ketika pingin lulus. Loh, padahal kan masih ada nilai yang jauh lebih dari itu. Ya, kalau teman-teman itu belajar, teman-teman itu pinter, teman-teman itu menjadi bijaksana, bukan karena pingin lulus. Dan jauh lebih esensial lagi, teman-teman itu belajar bukan karena pingin lulus, bukan karena pingin ini dan itu. Karena apa? Karena belajar itu sesuatu yang baik, sehingga saya itu mau belajar. Kalau teman-teman bisa demikian, itulah sesuatu kehendak yang baik yang itu lahir dari dalam diri kita. Sebagaimana apa? Kalau teman-teman itu ingin pintar, ya harus belajar. Ya, jadi pengen belajar, mau belajar, yang diinginkan itu pintar. Katanya Emmanuel kan ini nggak apa-apa, ini sesuatu yang praktis ya. Tapi tadi ada jauh yang lebih esensial daripada itu. Yang kedua apa? Moral yang sifatnya itu problematis. Ini harus ada analisis yang kuat, harus ada hipotesis yang itu menghasilkan suatu kebenaran yang itu bisa dijadikan dasar. Ya, sebagaimana seorang dokter. Jadi seorang dokter itu memberikan obat, ya. Jadi dokter ini memutuskan itu sudah menganalisis kalau obat ini nanti demikian, kalau obat ini nanti efek sampingnya demikian dan lain sebagainya. Jadi butuh yang namanya analisis untuk mengetahui hipotesis kebenaran di akhir ya. Jadi apa? Kalau yang kedua ini butuh yang namanya keterampilan, butuh yang namanya kecakapan ya. Yang pertama itu kalau kita moralnya itu imperatif hipotesis praktif, kalau kita mau melakukannya, kita sudah berani menjadi manusia yang bijaksana. Karena apa? Karena kita sudah mau melakukannya. Oh, besok ujian, sudahlah, saya tak belajar, saya tak serius loh. Itu kan menjadikan kita orang yang bijaksana, orang yang benar, yang mulanya males-males, kemudian kita mau melakukan sesuatu yang baik. Tapi yang kedua, imperatif hipotesis problematis, kita butuh yang namanya kecakapan, kita butuh keterampilan. Misalnya teman-teman, jangan mau mengatakan iya kalau itu tidak memiliki keterampilannya. Misalnya teman-teman itu
saya suruh kamu yang nyetir ya, tapi kok teman-teman itu nggak bisa nyetir, yaitu akan menghancurkan dirinya dan sekaligus menghancurkan saya. Karena apa? Karena teman-teman nggak punya keterampilan. Nah, kebaikan itu lahir ya, moral yang etik itu lahir ketika seseorang itu punya kecakapan, punya keterampilan tertentu. Oke, itu ada dua macam. Yang pertama, kalau kita mau melakukannya, ya, kita langsung menjadi orang yang baik karena kita berani melakukannya secara langsung. Yang kedua, kalau kita mau melakukannya, kita butuh yang namanya keterampilan. Kita orang yang itu sudah ahli dulu, baru kita melakukannya. Tapi kok kita tidak punya keterampilan, ya hasilnya nanti jelek, hasilnya pasti merusak. Kayak tadi saya suruh untuk nyetir, tapi kok teman-teman nggak bisa nyetir, ya hasilnya nanti akan nabrak orang lain atau kita celaka dan lain sebagainya. Oke, baru kita masuk ke konsep yang paling besar dari Immanuel Kant yang disebut itu deontologi. Oke, coba dicermati ya. Inilah nanti yang mengantarkan kita menjadi manusia yang itu bebas. Kita melakukan bukan karena ini dan itu. Selama kita hidup, kita melakukan masih ada dorongan dari orang lain. Kita masih mengharap predikat-predikat yang itu nanti menempel di dalam diri kita. Atau kita masih mengharapkan yang namanya untung dan rugi, sekaligus itu kita tidak bermoral, sekaligus kita manusia yang itu nggak bebas. Karena apa? Karena kita melakukan yang itu masih ada pembatasan-pembatasan. Jadi kayak tadi, kita mau belajar karena besok itu ujian. Kita mau menjemput cewek kita karena dia itu adalah cewekku sehingga saya jemput loh. Itu kan kita masih terikat-terikat oleh sesuatu yang ada di luar diri kita, sekaligus terikat dengan sesuatu yang ada di dalam diri kita. Contohnya apa? Contohnya saya mau melakukan ya, biar nanti saya itu mendapatkan ini dan itu, yaitu yang disebut amoral, bukan moral. Makanya Immanuel Kant ini terkenal sekali dengan konsep deontologi, yaitu apa? Kita melakukan kebaikan ya karena itu sesuatu yang baik, karena itu sesuatu yang sifatnya niscaya. Jadi kita melakukan kebaikan itu bukan tanpa harus melihat konsekuensi-konsekuensinya. Kayak teman-teman itu ke masjid, ya, biar dianggap orang soleh, biar dianggap orang rajin, ya. Tapi kok masih demikian, ya artinya yang kita lakukan itu bukan sesuatu yang baik, bukan yang disebut moral. Mungkin yang kita lakukan itu sesuatu yang baik, tapi itu bukan moral. Ya, karena apa? Karena kita itu masih melihat konsekuensi dari orang lain, dari diri kita, ya. Kayak teman-teman itu mengucapkan Hari Ibu karena hari ini adalah Hari Ibu. Artinya apa? Karena kita mengucapkan itu, kita itu melihat ada konsekuensi ini, kemudian saya mengucapkannya. Artinya apa? Kita melakukan sesuatu karena ada ini dan itu yang disebut bukan moral. Tapi ketika kita melakukan sesuatu yang baik, yang itu atas kehendak diri saya, yang itu disebut goodwill, kita mau melakukannya karena itu sesuatu yang baik. Itulah yang dikejar mati-matian oleh Immanuel Kant. Lakukanlah itu. Jangan mengharap ada konsekuensi ini dan itu. Kamu jangan mengucapkan Hari Ibu karena hari ini adalah Hari Ibu. Enggak, tiap hari ucapkan. Karena apa? Karena mengucapkan Hari Ibu itu adalah sesuatu yang baik. Ya, kalau teman-teman sudah demikian, jadikanlah itu prinsip yang menjadi prinsip hukum universal yang harus kita pegang. Ya, artinya apa? Artinya saya memberikan bunga karena itu sesuatu yang baik,
bukan karena kamu itu cewekku. Saya melakukan sopan santun bukan karena ketika berhadapan dengan orang tua, bukan karena saya dianggap orang yang soleh. Karena apa? Saya beradab dan sopan santun, ya karena itu sesuatu yang baik. Jadi apa? Kemudian kita jadikan itu prinsip hidup kita. Kita jadikan itu hukum universal. Maksudnya apa? Kalau kita itu bisa memberikan bunga kepada cewek kita dan itu lahir dari kehendak diri kita dan kita memberikan bunga ini adalah sesuatu yang baik. Untuk agar itu menjadi hukum universal, kita tidak hanya memberikan bunga kepada cewek kita. Karena dasarnya memberi bunga itu adalah sesuatu yang baik. Maka apa? Berikan semua manusia bunga yang kita miliki. Itu baru yang disebut deontologi. Itu yang disebut moral. Kalau kita bisa demikian, kita terbebas dari kemanusiaan kita yang terbatas. Kita menjadi manusia yang bebas, yang merdeka. Kita berbuat kebaikan tanpa melihat kamu ini, ras ini, bukan tanpa melihat kamu dari budayaku, tanpa melihat kamu madhabku, bukan melihat kamu itu seagama denganku, bukan melihat itu semuanya. Jadi kita melakukan kebaikan itu bukan karena kamu orang Islam, bukan kamu madhab yang sama denganku, enggak. Karena apa? Karena itu sesuatu yang baik dan itu layak untuk dilakukannya. Ya, kalau kita bisa demikian, ya, kita yang itu manusia yang fana, manusia yang terbatas, manusia yang tidak sempurna, kita menjadi manusia yang itu melampaui kemanusiaan kita. Karena apa? Karena kita bisa melakukan kebaikan yang sifatnya itu universal, yang itu lahir dari goodwill di dalam diri kita, yang itu lahir dari kehendak baik kita. Dan kehendak lahir itu baik bukan karena kamu itu cewekku, bukan karena kamu itu seagama denganku. Karena apa? Karena saya melakukan ini adalah sesuatu yang baik dan ini saya lakukan tidak untuk satu orang, tidak hanya untuk satu umat, melainkan semua manusia. Makanya tadi ya, kalau saya memberikan satu bunga kepada cewekku, kalau itu lahir dari goodwill yang ada di dalam diri saya, artinya apa? Untuk agar bisa masuk ke hukum universal dan kita terbebas dari keterbatasan kita, maka semua orang itu harus kita berikan bunga. Karena apa? Karena memberikan bunga itu adalah sesuatu yang baik. Kalau kita bisa demikian, kita bisa menjadi manusia yang itu mulanya terbatas. Sekarang kita menjadi manusia yang tidak terbatas. Kita menjadi manusia yang bebas. Oke, ini loh dilanjutkan oleh Immanuel Kant. Ya, kenapa kok kita harus bebas? Karena tadi kita itu manusia yang itu fana. Kita manusia yang itu hidupnya tidak selamanya. Makanya apa? Kita harus melakukan sesuatu yang bernilai. Yang itu lahir hasil dari kehendak baik kita. Ya, kalau kita itu sudah bebas, kita itu akan masuk ke wilayah yang itu lebih absolut, wilayah yang itu paling mutlak, yaitu Tuhan. Nah, untuk agar kita bisa bebas, kita bisa masuk ke wilayah kebaikan tertinggi, kita harus lepaskan semua yang namanya dorongan-dorongan, baik yang ada di dalam diri kita, baik itu yang ada di luar diri kita, emosi apapun yang itu melahirkan ini dan itu, kita hapus, kita singkirkan. Jadi kita melakukan sesuatu kebaikan, bukan dorongan dari ini dan itu. Kita melakukan kebaikan bukan karena rangsangan ini dan ini, enggak. Kalau kita terlepas dari itu semuanya, kita manusia yang bebas. Artinya apa? Artinya jiwa kita itu immortal.
Kalau jiwa kita itu immortal, kita akan mencapai kepada kebaikan yang tertinggi. Artinya apa? Kita manusia yang fana, itu kita bisa menyatu, kita bisa bertemu kepada sesuatu yang tidak fana, yaitu adalah Tuhan. Untuk agar kita bisa mencapai ke sana, ayo kita melakukan kebaikan tanpa melihat apapun, tanpa melihat ini dan itu akan melatih jiwa kita yang mulanya itu banyak sekali dorongan-dorongan. Sekarang jiwa kita itu sudah jiwa yang immortal. Jiwa kita itu sudah bening. Jiwa kita itu lahir kebaikan bukan karena kamu itu orang ini dan orang ini, karena saya melakukan itu ya sesuatu yang baik. Ya, akhirnya apa? Jiwa kita itu suci. Kalau jiwa kita itu suci, kita akan bisa bersentuhan dengan yang namanya kebaikan tertinggi. Karena apa? Kebaikan yang lahir di dalam diri kita itu kan kebaikan yang sifatnya murni, sifatnya lahir dari goodwill kita, yaitu apa? Kehendak baik kita. Kalau itu murni di dalam diri kita akan bisa ketemu yang namanya kebaikan tertinggi. Kenapa demikian? Ya karena kita melakukan kebaikan bukan karena orang lain, bukan menunggu hari ibu, bukan menunggu hari ulang tahun, bukan menunggu hari jadian, bukan karena itu. Kalau kita masih menunggu itu, kita nggak akan bisa sampai pada kebaikan tertinggi. Tapi kok kita bisa demikian? Kebaikan kita itu memang murni di dalam diri kita dan kita mau melakukannya tanpa dorongan, rangsangan, emosi dan lain sebagainya, ya kita akan mencapai kepada wilayah Tuhan. Kenapa demikian? Karena Tuhan itu adalah hakim yang paling agung, hakim yang paling adil, yang itu menentukan perbuatan baik dan buruk manusia. Kalau perbuatan baik kita itu kok dihukum oleh Tuhan, ya pasti kita akan dibalas oleh kebaikannya Tuhan. Karena apa? Karena yang kita lakukan itu sudah perbuatan yang baik. Oke, itu ya. Coba kita lanjutkan. Ini loh yang menjadi gagasannya Immanuel Kant tentang ide kebaikan tertinggi. Ya, kenapa kok tadi kita disuruh melakukan kebaikan bukan atas orang lain, bukan atas keinginan kita? Biar apa? Biar kebaikan itu murni di dalam diri kita, murni lahir atas kehendak kita. Kalau itu lahir atas kehendak kita, ya, artinya kita itu bisa masuk kepada wilayah yang sifatnya ketuhanan. Jiwa kita terlepas dari yang namanya mortal-mortal yang ada. Tapi katanya Immanuel kan, ketika manusia itu sudah mencapai ide kebaikan tertinggi, itulah di mana Immanuel kan mengacu pada agama. Artinya apa? Kita melakukan kebaikan, moralitas, perilaku, dan lain sebagainya, yaitu adalah perintahnya Tuhan, bukan karena kita sesama manusia, bukan karena kita sesama agama, bukan karena itu. Saya mau melakukan itu ya karena itu perintahnya Tuhan. Saya pergi ke masjid bukan karena orang lain, bukan karena ada mertua, bukan karena ada calon istri, enggak. Melainkan apa? Saya ke masjid itu ya perintahnya Tuhan, selesai. Ya, jadi melakukan apapun itu tidak atas emosi kita, bukan atas rangsangan kita, bukan atas dorongan-dorongan yang ada di luar diri kita. Tapi kita melakukan itu ya karena itu perintahnya Tuhan. Kalau itu perintahnya Tuhan, saya melakukannya karena itu sesuatu yang baik. Nah, sesuatu yang baik yang kita lakukan itu lahir dari kehendak baik saya karena itu perintahnya Tuhan. Ya, makanya kalau kita nanti gelisah, ada yang disebut problem moral. Ya, jadi apa? Kita kan sering melihat teman-teman sudah belajar dan lain sebagainya. Teman-teman itu sudah sodakoh tiap hari, teman-teman sudah melakukan kebaikan tiap hari. Kok teman-teman nggak bahagia-bahagia? Teman-teman kok nggak mulia-mulia? Tapi kok orang yang males-malesan, ya, orang yang itu santai-santai, nggak pernah belajar, nggak pernah sodakoh, malah hidupnya itu bahagia.
Ya, artinya kita yang itu manusia, kita bingung janjani iki piye. Saya sudah melakukan yang optimal, tapi kok saya nggak bahagia. Sedangkan orang yang leyeh-leyeh, orangnya nggak jelas, itu kok malah dia bahagia. Kalau kita mendapati ada dilema moral tentang kehidupan yang kita baca, adanya realitas demikian, ya, makanya tadi Emmanuel kan mengajak, ayo kita melakukan kebaikan apapun tanpa melihat orang lain, tanpa ada dorongan dari yang ada di luar diri kita. Kenapa kok demikian? Biar yang kita lakukan itu bermakna, ya, biar yang kita lakukan itu benar-benar kebaikan yang lahir dari kehendak baik saya, sekaligus apa, kita menjadi manusia yang bebas, jiwa kita sudah tidak terikat, ya. Jadi apa, kita melakukan kebaikan yaitu tadi perintahnya Tuhan, ya. Nanti yang membalas itu ya Tuhan itu sendiri. Tapi teman-teman bilang, loh orang yang itu sepele-sepele saja, yang tidak melakukan kebaikan, tapi hidup mereka bahagia, tapi kok saya sengsara. Tapi teman-teman walaupun sengsara, tetap melakukan kebaikan, karena itu adalah perintah Tuhan. Ya, karena tadi di sebelumnya slide ini, Tuhan itu adalah hakim yang agung. Dia akan membalas kebaikan dan keburukan apa yang itu dilakukan oleh si manusianya. Mungkin teman-teman yang punya teman, kayak nih, kayak ngobrol tiap hari ya. Teman-teman yang punya teman, nanti punya teman lagi, temennya ini yang teman sana dan lain sebagainya. Akhirnya enggak, yuk bilang saja orang lain gitu kan. Jadi misalkan teman-teman ya, nggak apa-apa saya ulangi, yang itu punya teman, hidupnya kok santai-santai saja, kemudian mendapatkan kebahagiaan, sadarilah bahwa itu bukan kebahagiaan yang absolut, bukan kebahagiaan yang universal. Karena apa? Karena kebahagiaan yang dia dapatkan itu bukan lahir dari kehendak baik di dalam dirinya, bukan atas perintahnya Tuhan. Walaupun dia itu bahagia, mungkin bahagianya hanya 2 hari, hanya 3 hari. Nanti akan hilang kebahagiaan itu sendiri. Oke, makanya apa? Kalau kita melihat ada kesenjangan yang ada di luar sana, kita tetap melakukan moralitas yang baik atas kehendak yang itu lahir di dalam diri kita, karena itu adalah perintahnya Tuhan. Kalau itu disadari oleh setiap manusia, ya, manusia melakukan kebaikan dan setiap manusia melakukannya dan itu atas perintahnya Tuhan, lahir yang namanya kerajaan Allah. Kerajaan Yesus itu akan terwujud dengan nyata dalam kehidupan manusia. Jadi tidak hanya orang satu yang jujur, semua manusia itu jujur. Tidak hanya orang yang baik yang itu satu orang saja, semua orang itu baik. Tidak hanya satu orang yang itu memberikan bunga pada ceweknya, melainkan semua orang itu sama-sama memberikan bunga kepada setiap manusia yang lain. Karena apa? Karena memberikan bunga itu adalah sesuatu yang baik. Kalau semua manusia bisa mewujudkan itu, kebaikan kehendaknya yang baik itu atas perintahnya Tuhan, maka dunia ini akan sebagaimana surga, lahir yang disebut kerajaan Allah, tanpa kita menunggu kita mati dulu kemudian kita masuk surga. Kita tanpa menunggu itu, melainkan surga itu sudah bisa kita ciptakan, yang itu dalam kehidupan nyata ketika semua manusia itu berkehendak baik, yang itu atas goodwill yang ada di dalam dirinya, karena dia mau melakukannya, karena itu sesuatu yang baik, sekaligus itu adalah perintahnya Tuhan. Oke, itu ya. Itulah ide kebaikan tertinggi. Oke, kita masuk ke quote-nya Immanuel Kant. Yang pertama itu tentang prinsip moral. Ini mungkin teman-teman bisa dijadikan moto, sekaligus ini adalah nasihatnya beliau. Katanya beliau apa?
Dengan sebuah kebohongan, seseorang laki-laki menghancurkan martabatnya sebagai laki-laki. Kok ada laki-laki kok pembohong? Ya, itu malah menghancurkan nilai kemanusiaannya sendiri sebagai laki-laki. Tidak hanya laki-laki saja, setiap manusia. Kalau dia berbohong, kalau dia berbuat zolim, dia tidak jujur, dia melakukan kecurangan, itu sebenarnya telah merusak dirinya yang sebagai manusia. Ya, manusia yang mulanya murni, yang mulanya baik, dia kotori sendiri dengan perilakunya, dengan amoralnya. Makanya apa? Biar kita bisa menjadi manusia yang baik, yang itu senantiasa menjadi manusia yang tambah baik dan tambah baik. Ayo kita tadi melakukan perilaku yang baik. Tapi kok kita sebaliknya melakukan yang itu tidak moral, itu bukan orang lain yang rugi, bukan sekeliling kita yang rugi, itu enggak. Yang rugi itu ya diri kita sendiri. Nilai kemanusiaan kita menjadi rendah. Nilai kemanusiaan yang mulanya tinggi sekarang terdegradasi. Kita manusia yang itu tidak bernilai. Karena apa? Karena yang kita lakukan itu tidak bermoral. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Katanya Immanuel Kant, dalam hukum seorang bersalah ketika ia melanggar hak orang lain. Dalam etika, dia bersalah jika ia hanya berpikir untuk melakukannya. Makanya apa? Kita itu harus adil, yang itu sejak di dalam pikiran. Biar apa? Biar yang kita lakukan itu yo adil. Dan kita harus baik, yang itu sejak ada di dalam pikiran. Biar apa? Biar yang kita lakukan itu baik. Ya, makanya kata beliau apa? Kalau teman-teman itu dianggap orang yang bersalah, dianggap orang yang itu harus dihukum, ya. Kalau misalkan gini, teman-teman dianggap itu dosa ketika melanggar haknya orang lain. Tapi dalam wilayah moral, dalam wilayah etika, teman-teman berpikiran jelek saja sama orang lain, itu sudah berdosa, itu sudah sesuatu yang gak baik. Misalnya teman-teman mikir, seandainya saya itu akan mengambil bukunya temanku. Walaupun teman-teman itu tidak mengambilnya, tapi sudah terbesit di dalam akal pikirannya, itu sudah meruntuhkan nilai kemanusiaannya. Karena apa? Karena ada kejelekan yang itu ada di dalam otak kita. Makanya tadi apa? Ayo kita adil, ayo kita benar, yang itu sejak di alam pikiran. Biar yang kita lakukan itu ya sesuai dengan apa yang ada di dalam akal kita. Oke, itu ya. Itu prinsip moral pertama. Prinsip moral kedua katanya Immanuel Kant apa? He who is cruel to animal become hard also in his dealing with men. We can just the heat of amen be his treatment of animal. Jadi Immanuel Kant ini menegaskan, dia yang kejam sama binatang juga menjadi kejam ketika berhubungan dengan orang lain atau dengan manusia. We can just the head of amen be his treatment of animal. Dan kita ya bisa mengetahui hati seseorang dari sikapnya terhadap binatang. Ya, jadi coba dicek yang kita perlakukan binatang-binatang yang ada di sekeliling kita itu bagaimana. Kalau di depan kita ada semut kemudian kita menendang, di depan kita ada kucing kemudian kita menendang, ya. Kalau misalkan kucing kok minta apa gitu, dia mendatangi kita kemudian kita menyapiknya atau memukulnya, itu tanda bahwa perilaku kita yo kayak begitu, ya. Perilaku kita yo ditunjukkan bagaimana kita itu berhubungan dengan animal, dengan binatang, ya. Dan itu nanti efeknya luar biasa lagi kepada manusia. Ya, sama binatang saja kita tidak bisa berperilaku baik, apalagi dengan si manusia.
Jadi apa? Perilaku manusia, ya, perilakunya seseorang itu bisa diketahui dia moralnya bagaimana ketika apa? Ketika dia itu bisa bersikap dengan binatang. Kalau sama binatang kok jelek, kok buruk, yo itu tanda dirinya, perilakunya itu jelek. Oke, itu ya. Ini kita kalau sudah mengetahui ini, kita jangan menunjuk orang lain, kita tunjuk di dalam diri kita. Bagaimana moral kita hari ini dan ukurannya apa ketika kita itu berhubungan dengan animal. Oke, terakhir. Katanya Immanuel Kant apa? The death of dogma is the birth of morality. Jadi kematian dogma itu adalah kelahiran moralitas. Hari ini orang kan sibuk, dogmaku itu paling damai, dogmaku itu paling rahmatalil alamin. Kita sibuk di situ, ya. Tapi katanya Immanuel kan apa? Dogma itu mati. Ketik Dogma itu mati ketika apa? Ketika moralitas itu hidup. Teman-teman itu kalau moralitasnya baik, perilakunya baik, ya, kehidupannya baik, hubungannya baik, itu orang itu nggak bertanya agamamu apa, itu nggak tanya itu. Kemudian pun juga nggak tanya dogmamu itu apa sih, itu pun juga nggak bertanya soal itu. Karena apa? Moralitasnya itu pun sudah baik, moralitasnya itu sudah etik, dan orang tidak mempersalahkan agamanya itu apa. Ya, jadi yang penting apa? Moralitas kita. Dan moralitas ini lahir secara tidak langsung dogma itu mati. Orang yang mulanya sibuk tentang dogmaku yang paling benar itu dimatikan oleh yang namanya moralitas. Ya, makanya ayo kita bangun moralitas kita. Jangan sibuk pada yang namanya kebenaran dogma. Oke, itu ya. Itu dari Immanuel Kant tentang filsafat moral. Semoga akan membawa kita menjadi manusia yang itu punya moral yang etik, yang itu lahir atas kehendak diri kita. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.